Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Pak Guru di sini, Pak Rusdi Hakiman, dalam mata pelajaran Geografi dengan submateri kondisi alam negara-negara di dunia. Untuk yang pertama kali kita pelajari adalah negara Jepang. Mari kita ikuti penjelasannya. Jepang merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Lokasi Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Iklim. Kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin, suhu udara di Jepang antara -7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu udara antara 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pada musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Sekolah di Jepang libur selama 1 bulan atau libur musim panas, dan biasanya penduduk Jepang pergi ke pantai. Hari yang panas dan lembab pada musim panas berakhir di musim gugur. Sesuai dengan namanya, musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Sejauh mata memandang, daun-daun tampak berwarna merah, oranye, dan kuning. Banyak binatang yang mengumpulkan makanan untuk ditimbun sebagai persediaan menghadapi musim dingin. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang diawali sekitar bulan Desember. Pada musim dingin, suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai -20 derajat Celcius, seperti yang terjadi di Hokkaido. Bentuk muka bumi. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar
atau sekitar 70-80%, wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, sekitar wilayah Tokyo, Kinai Plain, wilayah Osaka, Kyoto, Nobi di Nagoya, Shiko, yaitu sekitar wilayah Honshu, Sendai, yaitu Honshu Timur Laut. Selain itu, ada pula dataran di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Geologi. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji, sekitar 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan, sehingga membentuk Kepulauan Jepang. Pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Fenomena tersebut mirip dengan Indonesia. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Sumber daya mineral yang cukup terpenuhi hanyalah belerang. Flora dan fauna. Wilayah Jepang 67% masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai adalah pohon ek, bambu, maple, birch, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun, kini jumlahnya terus berkurang. Minasan, domo! Video kali ini adalah edisi khusus membahas tentang kegelisahan atas fenomena sosial juga alam yang terjadi di Jepang, yang saya alami atau lihat selama kuliah di Jepang. Walau Jepang adalah negara dengan ekonomi yang paten, bahkan termasuk teratas di dunia, namun Jepang sedang menghadapi suatu masalah yang pelik, yaitu jumlah penduduk yang menurun tiap tahunnya.
tingkat kelahiran anak selalu menurun tiap tahun walaupun ada subsidi dari pemerintah untuk tiap anak sampai lulus SD. Jumlah SD di Jepang mengalami penurunan karena banyak SD yang tutup tiap tahun akibat tingkat kelahiran yang sangat rendah. Bahkan diprediksi hanya 2/3 penduduk sekarang yang tersisa tahun 2065. Untuk itu, saya melakukan interview kepada orang Jepang untuk mengetahui apa-apa saja penyebab mengapa penduduk Jepang berkurang tiap tahunnya. Jepang の人口が減っていく理由、何だと思いますか？出産率が良くないっていうのが一番あるかなと思っていて、原因はやっぱりお金がないからだと思う。一人当たりの子供に手当とか手当はあるんですけど、やっぱり少ないっていうのがあって、なんかフランスとかはもうちょっとこう政府からの手当とかがすごいあるからどんどん今生まれてってるけど、日本はなんかあとちゃんとなんか結婚して子供を産まなきゃいけないとか、でも今はなんかその LGBT とかも流行ってるし、だけどなんか日本はまだそこも遅れてるなって。先月2ヶ月前とかに政府が幼稚園とか保育園の学費が無料にするっていう方針が聞いたんですけど、その方針によって人口が増えると思いますか？何によって増えるかわからないんですけど、でもそれでちゃんとその保育園がすごい足りてなかったりとかするので、その保育園とかが増えていったりとか、ちゃんとその保育園の施設の充実度が良くなっていけば、なんかその産んでもいいかなって思う女性が増えるのかな。なるほど、わかりました。ありがとうございます。日本の人口が減っていく理由、何だと思いますか？私今22歳なんですけど、同い年の子とか、私自身もそうなんですけど、なんか子供をなんかめっちゃ産みたいかって言われたら別にそうでもないみたいな。なんか確かに将来的には欲しいけど、今の経済状態だったら絶対に無理だし、将来は欲しいなみたいなぼやっとしたのもあるけど、それに対してなんか一生懸命になるとかがないので、別に一人なんか別に子供いらないっていう子もいるし。そうですね。経済的には将来に勝つ国は人口の多い国だと言われているんですよ。例えばインドとか中国とか技術的にそこそこなんだけど、人口が多いからそこそこのクオリティの商品作っても買う人がいる。けど日本の場合だとそこそこだと売れないじゃないですか。そもそも人口が少ないから。だからこういう問題に対して今の日本の若者どうするべきなのか。どうするべき将来のことを考えて。私も含めそうですけど、若い人たちはその危機感がないというか、別になんていうその興味もないしみたいな、そもそもなんか別に自分だけが生きてればいいみたいな感じで、その日本のことを考えてたりとか、なんか難しいってなっちゃうから言うんだと思います。だからなんか自分が社会に貢献したいっていうとかよりも、とにかく自分のことをまず助けなきゃみたいな仕事とかもそうですけど。将来結婚したら何人産む予定ですか？私は3人欲しいです。3人。頑張ってください。まあ3人はちょっと厳しいと思うんですけど。日本の人口が減っていく理由、何だと思いますか？なんか子供にお金がかかるけど、その補助がやっぱり少なくて、一人育てるのにっていうのと、収入とのバランスで育てられない。なんか奨学金が返さなきゃいけないのに子供育ててる場合じゃないとか。お金に関しては政府から手当とかあって、保育園とか幼稚園の学費無料になるっていう対策あるんですけど、それに関して人口が増えるのか減るのかどうなるのか、どう変わらないと思ってて、時間的にその周りからの補助が絶対的に足りなくて、なんか女の人が一人で家事も育児もやってねっていう流れはやっぱりあって、でそんな中で働きに出れないから、旦那さんからなんかお前は働いてないのに家のこともできないのかみたいな感じで協力を得られないとか、子供にお金がかかるけど、なんか働いてもパートタイムとかでしか働けなくて時短とかもあるけど、結局
時給1000円とか、それぐらいで働く、5時間働くとかしかできなくてってなる中で、やっぱり奨学金借りて大学通ってる人とかも多いし、それを考えたら、もう自分一人で自分の趣味とかにお金とか時間かけた方がいいよなってなる人はやっぱり多いと思う。なるほど。つまりお金と時間の問題です。日本の人口が減っていく理由、なんだと思いますか？理由は、働く女の人が子育てをしにくい環境があると。例えば具体的に。例えば、育休が取りにくい、もう取れる日数が少ないっていうのもあるし、あとは別にそのお仕事を辞めない、休暇取らなくても子供が多分こう体を壊しちゃったっていう時に周りからの理解がなかなか得にくいっていうのがあるっていうことかな。あとはその女の子だけの問題じゃなくて、例えば旦那さんにとってもじゃあ、妻のサポートをしてって時に旦那さんが休暇を取りにくいだろうと思う。だからやっぱりその働く女の人もそうだし、女の人を支えるための夫がサポートをする際のこうシステムもまだ整ってないな。夫さんをサポートするシステムっていうのは、例えば給料がまだ低いとか、残業とか、残業もあるし、あとは育休をしますって言ったとしても、なんて言うんだろうな、今は流行りみたいな感じで受け入れてもらえる時もあるけど、でもやっぱり全ての会社が男性が子供の面倒を取るんで、長期間お休みさせてくださいって言った後いうことに対して寛容的じゃない。もしもこう例えば半年とか1年お仕事休んだらその分給料も下がるしポジションもキープしてもらえないと思うから、つまり今のシステムはちょっと子育てにはちょっと合わないっていう感じです。合わないと思う。これアップしてもいいですか？いいよ。ありがとうございます。じゃあDemikianlah hasil interview tentang mengapa populasi Jepang menurun. Rangkumannya kira-kira seperti ini. Ya, yang ini masih bisa dimaklumi. Ya, mungkin masih ingin menikmati masa muda yang bebas dan ngurus anak itu ribet, coy. Ya, walaupun Jepang adalah negara dengan ekonomi yang maju, tapi masih banyak anak muda Jepang yang masih sibuk melunasi hutang saat kuliah, sehingga ada kekhawatiran gak sanggup menafkahi anak. Ditambah lagi jam lembur yang sangat tinggi di Jepang, sehingga menambah kekhawatiran gak punya waktu untuk mengurus anak. Ya, inilah kenyataan pahit di dunia orang dewasa. Udah jumlah cuti yang sedikit, susah pula untuk ngurusnya. Alamak. Ada yang punya prinsip banyak anak, banyak rezeki. Namun tak sedikit juga yang beranggapan tunggu mapan dulu, baru punya anak. Tapi bagi saya, tunggu punya istri dulu, baru punya anak. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan ya. Kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa berdasarkan sensus penduduk dunia tahun 2015. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang minus 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar
0,1%. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5%, Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya 0,6%. Agama yang dianut terdiri atas Shinto 83,9%, Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria, atau jika keduanya digabung mencapai 83 tahun rata-rata berdasarkan sensus penduduk dunia tahun 2015. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan di Jepang sangat baik. Nah, demikian anak-anakku semua penjelasan tentang negara Jepang. Berikutnya nanti Pak Guru postingkan Google Form sebagai latihan kalian untuk lebih memahami lagi tentang materi ini. Jaga selalu kesehatan kalian. Terima kasih, sampai jumpa.